Kalian ngerasa ngaji kalian udah bener? Bahkan mungkin kalian ngerasa selama ini kalian udah bisa ngaji sampai bisa ngikutin suara imam-imam Masjidil Haram. Tapi yakin nggak ngaji yang kalian selama ini praktekin itu udah sesuai atau setidaknya mendekati sama ngaji yang diajarin Nabi kita Muhammad SAW? Yap, welcome to my first IGTV show, Popular Reciting Mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, amma ba'd. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dari hadis Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Sayati zamanun yaksuru fihil qurra wa yaqillu fihil fuqaha," ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Jadi akan datang suatu zaman yang mana di zaman itu akan tersebar luas, makin banyak qori, maksudnya orang yang bisa pandai baca Al-Quran, dan makin sedikit fuqaha, yaitu orang-orang faqih. Makanya kita bisa lihat sekarang banyak banget kita temuin di mana-mana orang yang ngajinya itu enak. Mulai dari viralnya orang di penjara yang bisa baca Al-Qalam enak banget sampai terharu. Terus ada lagi polisi muda yang ngajinya enak, bisa baca Ar-Rahman. Terus ada lagi artis-artis yang baru hijrah. Ngaji. Enak bacanya. Terus ada anak-anak kuliah umum di ITB, IPB, UI, ketua BEM yang ternyata hafiz-hafiz dan ngajinya enak. Hal yang kayak gini tuh udah sunatullah dan bener-bener pasti terjadi karena Nabi SAW udah ngabarin kita dari dahulu kala banget kalau akan ada zaman nanti tersebar banyak orang yang bisa ngaji enak. Ini tuh bener-bener hal yang sangat amat indah yang kita temuin di akhir zaman ini. Soalnya kemana-mana kita udah nggak jarang lah ngeliat orang yang ngajinya enak, satu sama lain saling memotivasi buat saling dekat sama Quran. Mungkin bahkan kalian yang sekarang lagi nonton video ini termasuk orang-orang yang ngajinya juga enak. Tapi pada pembahasan kali ini, gue nggak bakal bahas tentang enak atau enggaknya suara ngaji. Tapi gue bakal bahas lebih ke bener apa enggaknya ngaji kalian. Kita akan ngebahas suatu pembahasan tentang kesalahan yang paling sering dilakukan oleh semua orang yang bisa ngaji, walaupun dia udah enak banget ngajinya. Tapi hampir kebanyakan mereka belum pernah kepikiran sama sekali kelewat di otaknya kalau selama ini itu adalah sebuah kesalahan. Dan kesalahannya adalah belajar mengaji ngikutin murotal. Wah, ini orang mana sih nih? Ustadz juga bukan. Mas anak baru udah haram-haramin orang ikutin murotal aja. Orang gila nih, orang parah nih, sesat. Harus komen nih gue. Astagfirullahaladzim. Ustadz akhir zaman. Jangan duduk gue enggak dulu. Di sini gue bakal ngejelasin rinciannya kenapa ngikutin murotal itu bukannya malah bikin ngaji kalian makin bagus, makin top, tapi malah makin ngacak-ngacak, makin bikin ngaji kalian amburadul, makin jauh dari ngaji yang bener-bener seharusnya. Yang pertama, karena suara syekh atau kori-kori di murotal mereka atau di rekaman-rekaman sholat itu bukan suara asli murni mereka, tapi itu suara yang udah diedit, dimasukin mixer, ditambah bassnya, ditambah reverb, segala macam lainnya. Intinya dikasih efek. Misal kalian dengar suara Syekh Misyar Rosyid, Alhamdulillahirabbil alamin, min. Itu aslinya tuh nggak kayak gitu, nggak ada tuh min atau suaranya nggak stable yang kalian dengar di murotal. Belajar ngaji itu utamanya face to face sama pengajarnya, karena kita bisa dengar langsung bacaan yang bener tuh gimana tanpa gabungan efek sama sekali. Dan kalian harus tahu juga kalau sebagian besar imam atau kori-kori pas mereka ngimam kebanyakan nggak terlalu merhatiin hukum-hukum tajwid. Makanya kadang kalian denger di ayat pertama ntar harokat yang panjangnya 5 harokat, ntar di ayat berikutnya bahas tentang azab karena sedih 10 harokat. Karena ayatnya lebih baperin dari ayat yang pertama. Kenapa demikian? Karena fokusnya imam sholat itu cuma di dua hal, yaitu di tadabbur sama di hafalan. Tapi bukan berarti mereka ninggalin hukum-hukum tajwid yang lainnya. Cuma kadang adalah 1-2 yang ketinggalan. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, gimana caranya kita mau belajar ngaji yang bener sesuai dengan hukum tajwidnya, ketukannya sesuai, panjang pendek sesuai. Sedangkan kita belajar dari video sholat berjamaah, yang mana panjang pendeknya kadang berubah-berubah, kadang nggak sesuai. Apalagi kita tahu kalau misalnya bacaannya itu udah tambahin efek mixer, sound, dan segala macam lainnya. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu kalian, kalau tahapan belajar tahsin, itu ada 5 tahapan. Yang pertama makhorijul huruf, kedua ahkamut tajwid, ketiga al-waqfu wal ibtida, yang keempat husnul ada, dan baru yang kelima itu nagem, yaitu irama tilawah. Nah, yang perlu kita tahu di sini bahwasannya irama atau nagem itu dipelajarin paling terakhir posisinya setelah 4 hal yang tadi itu udah dipenuhin semua. Lah, kok bisa kayak gitu? Bukannya salah satu perintah itu kita harus indahin bacaan kita pas ngaji. Oke, skuy, kita rinci bareng-bareng. Kenapa yang pertama kali kita harus kuasain itu makhorijul huruf? Karena disinilah kita tahu huruf yang ini, yang itu, apakah keluarnya dari rongga mulut, apakah suaranya masuk hidung,
apakah nggak boleh masuk hidung? Terus kita juga tahu gimana posisi lidah kita pas ngucapin huruf ini, huruf itu, lam, ta, alif, ba. Dan di sini kita juga belajar apakah mulut kita ngeluarin angin pas baca huruf ini, itu, atau kita harus tahan anginnya dan nggak keluar angin sama sekali. Ini semua bener-bener ilmu basic banget yang wajib dikuasain dulu sebelum pindah ke pembelajaran ngaji yang lainnya. Nah, setelah kalian udah paham bener tentang makhorijul huruf dan udah mulai bisa lumayan ngepraktekin ngebaca setiap huruf di Al-Quran sesuai dari makhrajnya, kalian bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang ahkamu tajwid. Nah, di ahkamu tajwid inilah dibahas semua tentang nun sukun atau tanwin, nun sukun tanwin ketemu ba, gimana bacanya, pas dia ketemu huruf kaf gimana. Di hukum tajwid ini juga dibahas juga panjang pendek, kapan kita baca 5 harokat, dan di bagian mana kita baca 2 harokat, kapan 5 harokat bisa jadi 4, bisa jadi 2, dan mana mat yang jais, mana yang wajib. Semua ini dibahasnya di ahkamu tajwid. Nah, setelah kita udah bisa paham bener dan udah lumayan bisa ngepraktekin antara ahkamu tajwid dan makhorijul huruf di keseharian baca Quran kita, sisa 3 poin terakhir antara al-waqfu wal ibtida, husnul ada, dan nagem itu dipelajarin sambil berjalannya kita belajar tahsin atau belajar baca Quran. Pembahasan al-waqfu wal ibtida itu ngebahas di bagian ayat mana kita boleh berhenti, di mana kita nggak boleh berhenti. Bahkan ada di bagian-bagian ayat mana yang kalau kita berhenti kita malah haram, bisa menghina Allah jatuhnya. Misal di surat Yunus ayat 68, potongannya qalu takhadzallahu waladan subhanah. Di situ utamanya kita berhenti di qalu takhadzallahu walada subhanah. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak, maha suci dia. Kalau misalnya kita bacanya lanjut, qalu takhadzallahu waladan subhanah, nanti artinya malah bertabrakan. Malah bisa jadi artinya dipahamin orang lain, mereka mengatakan bahwa Allah miliki anak yang maha suci dia, ntar malah artinya anaknya yang maha suci kan? Bukannya malah Allah maha suci dari punya anak. Nah, terus di husnul ada itu ngebahas adab-adab kita di tengah-tengah membaca Al-Quran. Jadi misal ada beberapa ayat yang ngebahas tentang hukum, penekanan ancaman, azab, dan lain-lain. Yang di bagian situ utamanya kita lebih naikin suara kita atau bahkan sampai ngulang ayatnya 2 kali untuk penekanan tersebut. Misalnya salah satunya di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Setelah baca sekali lagi. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Untuk penekanan ancamannya. Ada lagi di ayat tentang riba dan lain-lain, masih banyak. Nah, habis kalian udah nguasain lumayan 4 komponen tadi, baru dah sambil berjalan waktu, kalian latihan untuk menghias bacaan kalian. Di setiap bagian ayat yang harusnya panjang, diperindah di situ. Dan di ayat-ayat yang harus ada penekanan di sana, juga diperindah juga bagiannya. Nah, sekarang inti yang pengen gue bahas dari tadi, itu gue pengen tanya, apa yang terjadi kalau misalnya orang-orang lebih ngutamain belajar irama mati-matian daripada fokus ke 4 poin yang awal tadi? Alhasil, iramanya ngalahin tajwidnya. Misal dia ngaji, kita tanya, lah kok tadi ayatnya yang pertama 5 harokat, terus selanjutnya kok 9-10 harokat? Dia bilang apa? Ya lagunya kayak gini bro, kan gak enak kalau misalnya kita pendekin, kan ini lebih baper daripada yang pertama. Terus dia ngerusak makhraj. Lah coy, kok ngajinya kok masuk hidung banget sih? Ya gimana kalau misalnya gak pakai hidung, ya suaranya gak dapet sengebas ini dong. Lah kok huruf ainnya gak jelas? Ya kalau jelas-jelas gak enak lah, enak-enak gitu dengernya. Kan kalau begini kan masalah jadinya. Dan fakta nyata yang terjadi di masyarakat, di YouTube, Instagram, internet, atau di kehidupan nyata, pembelajaran buat ngelaguin Al-Quran itu lebih viral, lebih rame, lebih dipentingin daripada majelis-majelis yang ngepelajarin dalamnya 4 poin yang tadi. Tajwid, belajar makhraj, tahsin. Iya sih, emang ngindahin bacaan Al-Quran itu termasuk perintah Nabi SAW. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak mengindahkan bacaan Al-Qurannya. Tapi kan ngaji itu bukan cuma soal enak doang di kuping. Tapi bacaan kalian juga harus sesuai dengan tuturan ngaji yang sebenarnya diajarkan Nabi SAW. Dan sekarang tuh orang banyak gak peduli, maunya instan aja. Ngajinya enak gitu kan, otodidak YouTube. Terus akhirnya dia bisa ngaji enak didengar masyarakat. Akhirnya dia angkat dia jadi guru ngaji. Padahal dia gak punya dasar 4 yang tadi, cuman yang dasar kelima doang, punya suara enak. Akhirnya bacaan ngaji dia jadi contoh buat masyarakat. Alhasil apa? Dia bukan ngajarin masyarakat cara ngaji yang bener-bener sesuai. Masyarakat belajar Quran dari sumber yang salah. Karena dia komponen 4 tadi aja nggak nguasain sama sekali. Jadi panjang pendeknya sesuai hati dia, yang enak kayak gimana, pakai perasaan doang. Akhirnya bukannya kita malah ngajarin kebaikan, malah kita nyebar luasin kesalahan. Dan kita jadi contoh buat umat, buat masyarakat. Itulah tanggung jawabnya kalau orang udah jadi qori, apalagi dia terkenal, dia punya merotal, punya majelis belajar Al-Quran. Berat men tanggung jawabnya. Sekarang solusinya apa? Gue saranin kalian banyak ikut majelis-majelis tahsin di masjid-masjid yang pengajarnya itu jadi bener-bener pakar tentang hal ini. Habis itu kalian juga bisa sih belajar pakai merotal, tapi jangan rekaman pas lagi sholat. Merotalnya yang direkam khusus untuk belajar tajwid di studio gitu. Dan merotal yang paling recommended buat belajar tajwid ada Syekh Minshawi dari Mesir, Syekh Husori, dan dari Indonesia juga ada Ustadz Abdurrahim di UFI TV. Kalian bisa lihat YouTube-nya, Ustadz Ulinuha. Mentang-mentang belajar irama diakhirin, tetap yes bacaan kalian, tapi dengan kemampuan
kemampuan masing-masing. Jangan maksain, sama jangan terlalu capek-capek ngedalemin banget ilmu makom-makom irama. Ntar ujung-ujungnya, pas kalian belajar tahsin, irama-irama kalian bakal dibersihin semua dari nol. Ya itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.